Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Surade. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Surade. Yang saya hormati Panitia MPLS SMA Negeri 1 Surade tahun pelajaran 2021-2022. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai hari ini kita diberi kesehatan, kekuatan dalam masa pandemik ini, sehingga anak-anak siswa baru SMA Negeri 1 Surade diberi kesehatan hingga pada saat ini anak-anak semua bisa mengikuti MPLS hari pertama. Dan semoga diberi kekuatan dan kesehatan selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kali, salawat serta salam kita sampaikan ke junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Anak-anakku semua, Bapak ucapkan selamat datang di SMA Negeri 1 Surade, sekolah yang ramah anak, di mana sekolah yang siap untuk melayani Anda, mulai dari sarananya, mulai dari kegiatannya, pembelajarannya, dan insya Allah Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha untuk melayani Anda sesuai dengan standar sekolah ramah anak. Anda tadi sudah mengikrarkan sekolah ramah anak beserta yang dipandu oleh Bapak Kepala Sekolah, yang isinya pada intinya adalah sekolah ramah anak itu adalah sekolah di mana sekolah tersebut harus bisa menghindari kekerasan baik verbal maupun non-verbal yang dilakukan oleh anak-anak itu sendiri terhadap anak-anak yang lain. Apa sih kekerasan itu? Verbal itu kekerasan secara fisik. Contohnya misalkan di kelas Anda mau ngerjain temennya, ketika di kelas mungkin contoh kecil aja, sepatu ketika belajar di talian tiba-tiba ditunjuk Bapak Ibu gurunya ke depan, akhirnya jatuh. Atau ketika anak-anak berdiri, kursi belakangnya ditarik, jatuh lagi. Atau Anda sedang menyelesaikan masalah tapi penyelesaiannya itu dengan menggunakan kekerasan, contohnya berkelahi dan seterusnya. Itu kekerasan verbal begitu. Dan apabila itu Anda lakukan, maka nanti masuk dalam pelanggaran tata tertib SMA Negeri 1 Surade. Tata tertibnya pun juga sama, tata tertib yang sekolah ramah anak. Dimana kalau Anda tahu waktu di SMP mungkin kata-katanya contoh tata tertib di SMP. Datang ke sekolah jam 7 pagi, jam 00. Kalau tidak maka akan dihukum. Kalau di SMA tidak seperti itu. Mungkin hukumannya tidak seperti yang pernah Anda alami sebelum-sebelumnya. Di sini hukumannya hukuman positif yang sifatnya hukuman positif mungkin masuk ke ranah keagamaan, mungkin masuk ke ranah pembelajaran, mungkin masuk ke ranah sarana. Contohnya misalkan Anda terlambat, harusnya masuknya jam 7.00, Anda terlambat, maka Anda dihukum, mungkin dibawa ke ranah agama, mungkin Anda disuruh salat duha dulu, setelah itu ngaji, setelah itu membersihkan masjid, setelah itu nanti akan ditanya oleh mungkin pihak guru, pihak pembina OSIS, pihak BK ataupun pihak kesiswaan, apa yang kamu lakukan jika mengaji, surat apa yang kamu baca tadi silahkan diulang lagi, dah seperti itu, sehingga nanti menunjang tentang pengetahuan agama kamu lebih dalam lagi. Contoh misalkan kalau di bidang akademik, hukuman di bidang akademik misalkan Anda terlambat, maka pelajaran hari ini apa? Mungkin Anda disuruh membaca pelajaran yang telah disampaikan guru yang kemarin apa. Setelah dibaca maka nanti pihak-pihak yang menangin Anda
atau guru-guru yang terkait menangani Anda akan ditanya apa yang dipelajari kemarin dan seterusnya. Bapak kalau nggak bisa bagaimana? Disuruh membaca lagi dan seterusnya. Jadi sifatnya kekerasannya hukumannya bersifat positif. Sekarang apa yang nonverbal? Yang katakan nonverbal itu adalah kekerasan yang sifatnya tidak fisik. Contoh, memanggil teman bukan nama yang sebenarnya. Itu termasuk kekerasan nonverbal. Misalkan namanya Muhammad Abdul Rahman, begitu bagus namanya. Tiba-tiba kamu panggil mungkin bukan di luar kata Muhammad Abdul Rahman, mungkin kamu panggil Cung, Cing, Ceng, nah begitu. Itu contoh kekerasan non verbal. Ada lagi yang lain, karena memang anak-anak SMA Negeri 1 Surade khususnya anak baru ini asalnya dari beberapa daerah. Saya kasih contoh daerahnya, ada yang dari Kalibunder, ada yang dari Tegal Bulet, ada yang dari Surade, ada yang dari Ujung Genteng, Ciracap dan seterusnya. Saya yakin di daerah-daerah ini punya gaya bahasa yang berbeda-beda. Ciri khas Indonesia semakin ke pinggir, artinya semakin mendekati ke laut, maka bahasa itu semakin kasar bahasanya. Semakin mendekati ke kota, bahasa itu halus. Coba ketika Anda nanti sudah sekolah di SMA Negeri Surade, wajib bagi anak-anak semua untuk selalu berbicara secara santun. Jadi tidak boleh kata aing, nggak boleh. Bahasa-bahasa kasar itu tidak boleh dikeluarkan. Cukup bahasa-bahasa itu di rumah Anda. Dan saya yakin tujuan Anda masuk SMA Negeri 1 Surade adalah agar lebih baik. Lebih baik apanya? Lebih baik perilakunya, lebih baik kebiasaan di rumahnya, lebih baik pola hidupnya, lebih tinggi akademiknya. Dan nanti seperti yang Bapak Pasoklah tadi bilang, seandainya nanti kamu harus bisa ngangkat derajat orang tua Anda. Seperti itu SERA yang ada di SMA Negeri Surade. Kenapa SERA ini harus diterapkan? Sebenarnya ada sejarahnya. Bisa dibaca di layar Anda ya. Saya coba scroll ini. Mana tadi ya? Kata pengantar. Oke. Yang pertama adalah di negara kita itu ada Undang-Undang Dasar 1945. Kita harus kembali ke undang-undang karena memang dasarnya itu. Di pasal 28 yang sudah diperbaiki undang-undang oleh DPR sekarang, itu 28B ayat 2, di situ disebutkan seperti itu, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Harus digarisbawahi ya anak-anak semua. Jadi misalkan ini, ada anak yang memiliki mungkin amit-amit, moga-moga kita nggak ngalamin, ada sedikit kekurangan terus kamu olok-olok, itu termasuk kekerasan nonverbal begitu. Kenapa itu termasuk kekerasan? Karena anak tersebut bisa menimbulkan atau menurunkan mental anak tersebut sehingga nanti jadi minder sekolahnya dan seterusnya. Contohnya itu. Terus dipertegas lagi di pasal 54 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ini dasarnya. Di perlindungan anak, terus ada lagi yang bersangkutan pasal 70 ayat 2 menyebutkan setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif. Jadi kita tidak boleh melihat orang lain itu misalkan ada kekurangan dan seterusnya. Itu dasar daripada ini. Kalau di internasional siapa lembaga yang menangani? Yang menangani adalah UNICEF, yaitu lembaga yang menangani tentang anak. Oke, kita scroll lagi ke atas. Ini adalah program SMA Negeri 1 Surade. Oke. Ini. Jadi yang menaungi lembaga tentang yang mengurusi tentang hak anak ini adalah UNICEF. Ini lembaga internasional dan saya yakin seluruh negara mengadakan pelayanan dan perlindungan terhadap anak-anak belajar. Lanjut lagi, tujuan
kebetulan waktu saya sedikit. Oke, di scroll lagi. Jadi tujuan SRA yang akan dilaksanakan di sekolah ini adalah hasilnya yang diharapkan oleh sekolah, yaitu yang pertama, terwujudnya sekolah yang aman dan menyenangkan bagi peserta didik karena bebas dari kekerasan antar peserta didik maupun kekerasan yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga pendidik. Nah, begitu. Sebenarnya kuncinya ini agar terlaksana bagaimana? Kita saling menghargai, menghormati. Jadi kita harus menghindari beberapa macam tadi. Contohnya seperti kita berbicara tidak sopan, karena itu nanti akan memancing emosi dari beberapa teman-teman Anda, dan mungkin kalau Anda berhadapan dengan Bapak Ibu guru kan ada adabnya begitu. Ya, kami berusaha memahamin karena Anda berasal dari sana, dari sini yang memiliki budaya bahkan karakter yang berbeda. Akhirnya kadang Bapak Ibu guru hanya tersenyum saja. Tapi seandainya, dan bukan seandainya, Anda harus siap ketika masuk SMA Negeri 1 Surade ini harus sudah seperti ya betul-betul anak yang sopan, santun dan seterusnya. Kalau kita lihat visi misinya SMA Negeri 1 Surade, meskipun Anda belum pernah datang ke sini, paling tidak Anda pernah dengar begitu. Bahkan ada marsnya, Mars SMA Negeri 1 Surade itu ada kata santun, agamis, inovatif dan seterusnya. Nomor 1 itu santunnya. Di SMA itu ada budaya 5M. Jadi kalau ketemu teman tuh harus senyum dulu. Semuanya harus senyum. Siapapun teman Anda. Baik dari kelas 10 ke kelas 2, ke kelas 2 ke kelas 3, atau kelas 3 ke kelas 2, kelas 2 ke kelas 10. Jadi semuanya pertama kali yang harus Anda lakukan adalah senyum terlebih dahulu. Aya masalah, tak aya masalah, senyum. Karena senyum itu adalah ibadah, begitu kan ya? Nah, setelah senyum, sapa. Jadi kalau ketemu orang atau teman atau Bapak Ibu guru, sapa mereka. Kalau ketemu Bapak Ibu guru, Bapak, cukup seperti itu minimalnya. Ibu, selamat sore, selamat pagi dan seterusnya. Ketemu teman juga begitu. Kalau misalkan bahasanya bahasa biar lugas, biar mudah bergaul, silakan. Tapi harus yang pertama dengan sopan dan santun. Yang jelas tidak boleh ada kata-kata yang sifatnya non verbal yang menyakitkan teman-teman yang lain. Jadi senyum dulu, setelah senyum nanti sapa dulu, setelah disapa salam dulu ya. Senyum, ketemu teman, assalamualaikum, disapa, karena kita sebagai umat Islam maka kita ucapkan salam dulu. Setelah salam baru sapa. Kalau seandainya 5M ini kita terapkan, saya yakin indahnya sekolah ini. Kalau saya lihat kelas 11, kelas 12 begitu indahnya, ketemu teman salim semua, 10 ke kelas 11 salim, 11 ke kelas 12 salim. Kita terapkan dimanapun kita berada. Mau kita ketemunya mungkin di Cikarang, di jembatan ketemu salim, senyum, salam, sapa. Nah itu kita terapkan, meskipun kita ketemunya di Kalibundar, di Tegal Bulet, di Ciemas, di Ciracap dan seterusnya, kita terapkan budaya-budaya itu. Jika Anda sudah menjadi murid SMA Negeri 1 Surade, siap nggak siap Anda harus menerapkan itu. Jadi masyarakat sudah percaya sama kita. Anda harus beruntung ya. Anak-anakku semua, anak baru, Anda harus beruntung bisa masuk SMA Negeri 1 Surade. Harus beruntung sekali, karena banyak sekali yang tidak bisa masuk SMA Negeri 1 Surade. Kalau Anda masuknya hanya pengen sekolah aja, jangan, karena di sekolah ini penuh dengan peraturan, yang harus Anda taati begitu. Meskipun peraturannya ya tetap sekolah ramah anak. Jadi bagaimanapun juga ketika Anda masuk sekolah ini, yang Anda lakukan harus bagaimana caranya Anda sekolah di sini bisa merubah. Ingat, tujuan sekolah kita itu merubah. Apa yang dirubah? Seperti yang saya bilang di depan tadi, perilaku Anda berubah, tata cara ngomong Anda berubah. Bahkan yang dulu natra sholat masuk sekolah ini rajin sholat
Bahkan Anda mungkin yang dulu sering nyandain temennya jadi enggak, ngerjain temennya jadi enggak, dan seterusnya. Atau mungkin dulu kamu di SMP-nya pakaiannya kurang rapi, masuk sekolah ini jadi rapi, dan seterusnya. Itu adalah salah satu yang bisa membanggakan orang tua kamu. Atau mungkin saya membayangkan ketika Anda masuk melihat data di PPDB tahap 1, tahap 2, di situ udah ada kelompok anak yang akademiknya luar biasa, juara 1, juara 2, juara 3. Ada anak yang non akademik, prestasi olahraga ini itu dan seterusnya. Saya membayangkan kalau sekian anak itu memang benar-benar berprestasi, hampir 216 anak berprestasi semua itu, baik akademik, non akademik, ataupun putra putri bapak ibu guru di wilayah Sukabumi. Ingat, harapan daripada orang tua Anda untuk masuk sini cuma satu, Anda menjadi lebih baik. Anda lebih baik. Jadi jangan sampai Anda nanti menimbulkan kegaduhan-kegaduhan yang tidak menyenangkan di SMA ini. Karena kalau Anda nanti menimbulkan kegaduhan, maka sekolah ramah anak ini akan sulit sekali diterapkan. Makanya Anda harus siap nggak siap, bagaimanapun cara sebagai anak SMA Negeri 1 Surade harus menerapkan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan SMA Negeri 1 Surade, di mana peraturannya saya yakin bersifat positif kalau melihat program sekolah ramah anak. Jadi anak-anakku semua, silakan Anda gali potensi di sini. Yang jelas intinya daripada sekolah ramah anak, tadi belum saya lanjutin ya. Yang nomor 2, jadi hasil yang diharapkan yang nomor 2 adalah terbentuknya perilaku pendidik dan tenaga pendidikan yang berperspektif anak. Paham kan anak-anak? Jadi perilaku nanti harus dirubah, mau tidak mau, pelan-pelan saja. Kebetulan sekarang ini lagi pelajarannya adalah daring begitu ya. Saya kasih contoh kecil, sudah dibentuk grup kan ya, dibentuk grup kelas sementara, nanti akan dibentuk lagi grup kelas sesungguhnya. Nah, dalam berkomunikasi di WA grup, saya harap tidak ada kata-kata yang kasar. Kalaupun ada kata-kata, tolong saling diingatkan. Jangan ngomong gitu atuh, sedikit kasar eta gitu. Ganti atuh kata-katanya. Lamun heureuy oge teu tiasa menggunakan kata-kata yang kasar. Itu salah satu contoh pembentukan perilaku. Nomor 3 adalah menerapkan disiplin positif yang sudah saya terangkan tadi. Menghukum tapi hukumannya tidak kekerasan. Nomor 4, meningkatkan partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran dan dalam pengambilan keputusan sekolah. Kesempatan ini Anda bisa terlibat untuk memutuskan dengan pihak sekolah. Kesempatan ini adanya di ruang OSIS dan MPK. Jadi kalau Anda ingin berperan dalam kebijakan sekolah ini, Anda harus masuk menjadi anggota OSIS dan MPK. Untuk pengurus PD bagaimana Pak? Untuk pengurus PD bisa, cuman ruang lingkupnya lebih luas daripada OSIS dan MPK. Di situ Anda nanti kadang-kadang ditanyain salah satu contoh. Tata tertib SMA Negeri 1 Surade itu selalu dibahas oleh anak-anak OSIS. Kemarin sebenarnya sudah saya sampaikan ke ketua OSIS, mungkin karena situasi corona dan seterusnya sehingga hasilnya belum ada. Jadi setiap tahunnya itu harus dibahas oleh OSIS bersama-sama. Isinya ini bagaimana? Masih mengandung kekerasan tidak? Itu dibahas oleh anak-anak OSIS. Bagaimana sanksinya? Itu keputusan OSIS. Bagaimana ini peraturannya, modelnya bagaimana? Itu keputusan OSIS dan MPK. Jadi kalau zaman dulu tata tertib itu datangnya dari Bapak Ibu guru khususnya di bidang kesiswaan. Isinya jika Anda terlambat, Anda dihukum. Baju tidak rapi, Anda dihukum.
Kalau misalkan pemanggilan pembinaan 3 kali sudah tatarannya kesiswaan dan kepala sekolah, maka Anda dikembalikan ke orang tua. Nah itu. Nanti kalau sudah di tangan OSIS nanti bahasanya luar biasa sekali, indah sekali bahasa-bahasa positifnya. Tapi ingat, hukuman itu apakah hukuman yang tidak menjerakan, Pak? Tetap menjerakan. Karena ujung-ujungnya apabila sudah diingatkan, bahkan dalam agama Islam itu untuk mengingatkan seseorang yang umurnya seorang anak yang umurnya 7 tahun aja harus dicepret pakai sapu. Artinya apakah harus cepret? Tidak, saya yakin di dalam agama Islam tidak dicepret ya tamu. Cukup dibawain saja kan sudah takut anak-anak. Nah begitu, Anda penyepretnya bukan sapu, Anda penyepretnya adalah orang tua. Jadi saya kasih contoh, ada seorang anak misalkan tidak sekolah, cukup nanti dipanggil oleh bapak ibu guru, ditanya, kenapa Anda tidak ikut belajar? Ditanya nanti. Setelah diperingatkan 3 kali Anda tidak ikut belajar oleh bapak ibu guru, naik ke tataran ke BK. Di BK juga ditanya lagi, kenapa Anda tidak belajar? Ditanganin 3 kali lagi, tidak juga ini, maka akan dipanggil orang tua kamu, diajak komunikasi, bapak ibu kenapa anaknya tidak belajar, kenapa anaknya tidak masuk sekolah, ada kendala apa, dan seterusnya. Ketika menemuin masalah dan itu sudah disampaikan dan dinasehat tidak juga ini, maka akan naik ke tataran kesiswaan. Ditanya lagi, bapak ibu anaknya kenapa ini, kenapa itu, dan seterusnya. Ternyata tidak bisa diperbaiki sampai 9-12 pemanggilan itu. 9 atau 12 pemanggilan orang tua dan anaknya. Pada akhirnya bagaimana? Ujung-ujungnya akan ditanya, AA, Teteh masih mau nggak sekolah di SMA? Nah seperti itu. Kalau enggak nanti akan ditanya, AA, Teteh badai sekolah ke mana? Nah begitu. Tiasa dipindahkan. Nah, Bapak abdi hayang sekolah di Palih Ditu. Asalkan orang tua setuju, setuju akan di ACC oleh sekolah dan langsung dipindahkan. Nah begitu. Karena mungkin di sana rada bebas, di sana bisa keluyuran dan seterusnya. Boleh. Tapi kalau di SMA mungkin tidak bisa. Contohnya seperti itu. Ujung-ujungnya akan dikembalikan ke orang tua masing-masing. Jadi nanti biar dibina sendiri sama orang tua. Selagi anak itu masih dibina di sekolah, tidak akan ada kata untuk mengembalikan ke orang tua. Saya harapkan ini benar-benar ditaati oleh anak-anak. Jadi kita nanti tahu koridornya bagaimana kita kalau nemuin masalah dan seterusnya. Dalam pelayanan sekolah yang lain, dalam pelayanan yang lain untuk SMA Negeri 1 Surade, anak-anakku semua, apabila visi misi dari SMA Negeri 1 Surade itu adalah ketika Anda masuk SMA, Anda harus siap melanjutkan ke perguruan tinggi. Pelayanan sampai sana. Bagaimana Pak caranya kalau misalkan saya ingin melanjutkan, saya ngomongnya ke siapa? Ngomong saja ke wali kelas. Mumpung kamu masih kelas 10, Ibu saya pengen melanjutkan ke UPI, ke ITB, ke UNPAD, nah misalkan begitu. Saya pengen melanjutkan ke UNPAD, jurusan dokter Ibu, spesialis jantung misalkan begitu. Kamu tinggal berbicara aja ke wali kelas. Nanti di tataran wali kelas nanti kamu akan masukkan data ke BK. Di BK nanti akan dikasih tahu bagaimana cara belajarnya untuk masuk perguruan tinggi jurusan ini. Pelajaran apa yang Anda harus betul-betul nilainya diperkuat atau nilainya dibagusin begitu. Jangan sampai nanti kelas 3 sudah mau lulus kamu baru ngomong Ibu abdi bade nglanjutkeun ka Unpad jurusan dokter. Berat nanti. Kenapa berat? Karena ketika kelas 10, 11, 12 tidak ada komunikasi dengan Bapak Ibu guru, sehingga kamu ketika mengalami nilai yang lebih kecil kamu tidak akan dikasih tahu oleh Bapak Ibu guru. Pertanyaannya yang biasa terjadi adalah, Bapak emangnya nilainya bisa dirubah? Tidak seperti itu. Ketika Anda kelas 10 sudah memberitahu ke Bapak Ibu guru, nanti kamu akan diamatin terus nilainya.
Kalaupun ada kekurangan, kamu akan diingatkan oleh wali kelas, BK, pembina OSIS dan seterusnya. Teteh, nilai iya kurang. Ayo atuh perbaikan. Ayo atuh bikin tugas-tugas biar nilainya rada ini. Nah, seperti itu. Jadi bukan ujuk-ujuk tiba-tiba kelas 12 abdi hayang kuliah di Unpad jurusan kedokteran, Bu. Nilai saya harus segini, mual dilayanin sampai kapanpun. Itulah proses yang terjadi, termasuk pelayanan sekolah Ramak yang di SMA Negeri 1 Surade. Paham ya anak-anak? Yang selanjutnya adalah pelayanan yang lain bisa dilihat di sini ada banyak sekali PD. Nanti kamu akan mengenal PD-PD begitu. Ada 16 atau berapa itu PD? 18 PD lah gitu. Ada seninya, ada olahraganya, ada pencak silatnya, bahkan ada yang sifatnya disiplin-disiplin, nah begitu. Semi-semi militer juga ada. Dan ingat, ketika Anda bisa masuk PD itu, saya harapkan kamu benar-benar fokus ke sana sehingga menghasilkan sebuah sertifikat kejuaraan seperti tadi. Itu yang juara terakhir loh itu ya. Artinya perlombaan terakhir yang diikuti oleh SMA Negeri 1 Surade, robotik. Kalau saya lihat anak-anak bisa bikin mobil, cukup pakai HP, mobilnya bisa jalan jauh sekali segitu. Saya oke tidak berpikir sampai ke sana Bapak Ibu guru juga. Ternyata anak-anak bisa. Itu perlombaan terakhir. Sebelum-sebelumnya online biasa di sini sampai Jogja, Semarang, artinya sampai Jawa Tengah, sampai Bandung dan seterusnya. Karena musimnya musim pandemik sehingga kegiatannya harus bersifat perlombaannya harus bersifat online. Kalau misalkan tidak pandemik Pak, ya kami siap kirim asalkan kamu memang betul-betul persiapannya matang, akan kami kirim kemanapun kamu mengikuti perlombaan, asal persiapannya matang sekali begitu. Karena kita pada saat angkatan Anda itu hampir separuh dari jumlah siswa 432 itu anak-anak yang berprestasi sekali. Saya harap dari 216 ini memiliki keahlian yang setiap anak beda-beda 16. Boleh seninya, nyanyinya, boleh narinya, boleh olahraganya, baik bola, voli, basket, badminton. Kalau seninya boleh seni agama, boleh megang alatnya tari, suara dan seterusnya. Ada pramuka, ada PMR, ada apa lagi ya? Masih banyak lagi. Pencak silatnya juga ada, pencak silat tradisional BPDIS. Kalau pencak silat yang skala nasional ada taekwondo juga ada. Silakan Anda berprestasi semua di bidang-bidang itu lewat PD. Silakan nanti Pak, bagaimana cara masuk PD-nya? Saya harapkan nanti betul-betul Anda minatnya di situ. Jadi ketika awal Anda masuk, saya pengen jurusan apa yang pertama itu. Yang kedua, saya ingin ikutan PD apa, ekstra apa. Yang ketiga, apakah saya bisa masuk OSIS, MPK atau tidak, itu yang dipikirkan. Karena sekolah ini adalah mencari anak-anak yang berprestasi. Kalau Anda prestasi, dapat sertifikat kabupaten, provinsi, Anda masuk perguruan tinggi sangat mudah dengan bekal itu. Jadi itu tujuannya. Selain prestasi, misalkan ada sertifikat, Anda misalkan juara akademik olimpiade, Anda punya sertifikat juara 3 aja di tingkat kabupaten aja, siap perguruan tinggi negeri menampung Anda. Apalagi tingkat provinsi atau tingkat pusat, mudah sekali untuk masuk perguruan tinggi. Jadi 216 ini benar-benar harus disiapkan mulai sekarang anak-anakku yang masuk jalur tahap 1 ini. Tidak menutup kemungkinan untuk tahap 2 juga masuk ke sana. Saya yakin tahap 2 juga sebenarnya anak-anak prestasi, cuman kesempatan berpikirnya untuk masuk tahap 1 mungkin rada kesulitan. Mending saya milih tahap 2 aja yang zonasi karena rumah saya dekat dan seterusnya. Jadi saya harapkan separuh dari anak SMA ini betul-betul nanti siap melanjutkan dengan menyiapkan sarannya itu. Karena pada saat melanjutkan bisa dilihat dari nilai rapot ataupun nilai non-akademik. Rapotnya berarti harus ranking, rata-ratanya misalkan 95, nah gitu.
Seandainya kamu rata-rata 95, insya Allah kamu nanti misalkan melanjutkan kemanapun, jurusan apapun, insya Allah kamu bisa masuk jalur rapot seperti Anda dari SMP masuk ke SMA. Kedah repot-repot, cukup online memasukkan nilai rapot rata-rata 95, kamu daftar ke sekolah manapun, ke perguruan tinggi manapun, kamu akan masuk asalkan rata-ratanya di atas 95. Nah begitu, paham ya? Apalagi Anda misalkan punya sertifikat non akademik tadi, Anda nanti sama, cukup online, sertifikatnya dimasukkan, ternyata dinilai oleh tim dari perguruan tinggi tersebut, anak ini layak, Anda tidak perlu repot-repot lari ke sana ke sini dan seterusnya, cukup duduk di rumah, Anda bisa masuk ke perguruan tinggi negeri yang sesuai dengan Anda inginkan begitu. Jadi sekarang begitu mudahnya. Selain jalur prestasi juga ada jalur yang lain di perguruan tinggi itu. Ada jalur yang KIP tidak mampu. Jadi anak-anak jangan putus asa nanti kalau misalkan tidak mampu Pak sekolah di sana, asal Anda punya kartu yang tahun-tahun sekarang kayak Anda masuk sini, Anda punya kartu KIP, Anda punya kartu PKH dan seterusnya. Itu bekal untuk masuk perguruan tinggi. Makanya jangan takut yang tidak mampu. Negara tetap akan mewadahi Anda untuk tetap melanjutkan ke perguruan tinggi, negeri dan swasta. Jadi saya harapkan generasi angkatan yang sekarang 2021, 2022, generasi yang luar biasa. Setelah kakak kamu juga luar biasa, sekarang harus lebih luar biasa sekali. Bagaimanapun juga SMA negeri ini adalah sekolah yang menampung anak-anak yang luar biasa. Saya yakin 432 anak sekarang itu adalah anak-anak yang sangat luar biasa, baik akademiknya dan non akademiknya. Anda buktikan, saya ingin kamu bisa membuktikan apa yang telah saya lihat di data tentang pada saat PPDB. Data kamu sudah ada di tangan BK. BK kemarin juga laporan, Pak ini anak yang pandai, Pak ini anak yang luar biasa, Pak ini anak yang ini dan seterusnya. Dari sekian data yang saya baca itu, saya ingin kamu bisa berbicara 3 tahun ke depannya nanti. Buktikan ya anak-anak, Surade itu harus terbang semakin tinggi. Ibarat kemarin saya berbicara, kemarin malam saya Zoom meeting dengan Bapak Ibu guru beserta Bapak Kepala Sekolah. Sekolah ini ibaratnya adalah pembalap Rossi. Kebetulan saya zamannya Rossi ya. Rossi itu pembalap yang luar biasa. Anda itu anak-anakku sekalian Rossinya. Sekolah itu adalah motornya. Mekaniknya adalah Bapak Ibu gurunya. Meskipun motornya bagus, mekaniknya bagus, kalau yang mengendarainya kurang bagus, maka akan sering jatuh di area balapan. Paham anak-anak? Semakin bagus Anda sebagai Rossinya, maka Rossi itu akan tetap menjadi pemenang dimanapun tempat pengadaan balapan motornya. Ngerti anak-anak? Paham ya? Saya harapkan kamu jadi Rossi beneran, Rossi yang benar-benar juara sampai akhir hayatnya. Meskipun sekarang Rossi sudah mulai menurun, saya harapkan seperti itu. Kamu menjadi Marc Marquez dan lain sebagainya. Jadi sampai kapanpun kita harus menjadi pemenang, menjadi pemenang sampai kapanpun. Dimanapun kita berada, kita harus tetap menjadi pemenang. Mungkin itu saja ya anak-anakku semua. Moga-moga apa yang Bapak bicarakan dari tadi, panjang lebar tadi, kamu bisa menyimpulkan apa sih tujuan Bapak ngomong tadi. Intinya yaitu tujuan kamu sekolah ke sini berarti Anda harus bisa merubah segala sesuatu yang kurang baik menjadi baik. Di bidang apa saja? Di bidang baik itu perilaku, tata bahasa, tata krama dan seterusnya. Saya harapkan itu yang akan terjadi, dan selama 3 tahun nanti
Anda betul-betul bisa menghasilkan jadi sekolah di sini tuh apa hasilnya, nah begitu. Jadi nanti kamu bisa membanggakan orang tua Anda. Kewajiban adalah mengangkat derajat orang tua. Orang tua hanya memfasilitasi Anda. Kewajiban Anda adalah mengangkat nama baik orang tua dan derajat orang tua. Insya Allah moga-moga tercapai semua. Itu saja anak-anakku semua yang bisa Bapak sampaikan. Bapak mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang bisa dipahamin oleh anak-anak semua, karena Bapak sebagai manusia biasa hanya tempat salah dan Allah lah tempat maha kebenaran. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.